Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu masih menjelaskan tentang elektrokimia, yaitu sel volta dan lebih tepatnya tentang teret volta. Pada pelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang reaksi redoks spontan. Secara teoritis dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu dengan N0 sel atau potensial sel yang bernilai positif dan deret volta. Deret volta merupakan deret logam menurut kereaktifannya seperti berikut. Jika kita lihat hubungan deret volta dengan potensial sel reduksi standar atau N0, maka logam yang lebih kiri itu merupakan N0-nya akan lebih kecil, sehingga pada pelajaran sebelumnya Ibu sudah mengatakan bahwa jika N0 yang lebih kecil, maka logam tersebut akan lebih mudah teroksidasi atau semakin reaktif. Dan sebaliknya, jika logam di dalam deret volta posisinya lebih kanan, maka N0-nya akan semakin besar dan lebih mudah mengalami reaksi reduksi atau logam akan semakin kurang reaktif. Sehingga dapat dikatakan logam yang lebih kiri lebih reaktif dibandingkan logam yang lebih kanan, atau logam yang lebih kiri dapat dikatakan mampu mendesak logam yang lebih kanan. Baik, Ibu akan memberikan contoh untuk menunjukkan reaksi redoks yang berlangsung spontan ataupun tidak. Jadi di sini ada 3 persamaan reaksi, ya. Ada Fe dengan Cu2+, ada Ni dengan Zn, kemudian ada Co dengan Ba. Untuk menentukan reaksi tersebut berlangsung spontan ataupun tidak, itu yang menjadi fokus kita adalah logam-logamnya. Jadi di sini Fe, perhatikan fasenya, kalau dia solid berarti itu logam, tapi kalau dia aki ini berupa larutannya. Jadi yang kita lihat adalah logamnya Fe, ada Ni, kemudian ada Ba. Jadi bukan masalah posisi letaknya logamnya harus di depan, tidak. Jadi boleh saja mungkin seperti ini, kita buat dulu ionnya kemudian berlogamnya, tapi tetap logamnya yang kita perhatikan. Oke, kemudian dari reaksi di atas kita akan hubungkan dengan deret volta, di mana di sini Ibu sudah tuliskan kembali ada deret volta. Tadi dikatakan bahwa logam yang sebelah kiri atau yang lebih kiri itu mampu mendesak logam yang lebih kanannya. Oke, kita lihat dulu yang pertama yaitu Fe dengan Cu. Kita perhatikan posisi Fe pada deret volta. Nih. Kemudian kita perhatikan Cu. Artinya posisi Fe ini lebih kiri dibandingkan Cu. Maka Fe itu mampu mendesak logam Cu atau mungkin mampu mendesak ion Cu itu menjadi logamnya. Sehingga untuk reaksi pertama ini bisa kita katakan berlangsung spontan. Oke. Jadi ini adalah spontan. Sedangkan untuk reaksi kedua, kita lihat Ni dengan Zn2+, kita perhatikan posisi Ni ini, kemudian Zn di sini. Ternyata Ni ini posisinya sebelah kanan dari Zn, atau mungkin bisa dikatakan tidak sebelah kirinya, ya, tidak sebelah kirinya. Sehingga yang lebih kiri itu adalah Zn. Maka Ni ini tidak bisa mendesak ion Zn menjadi logamnya. Oleh karena itu, untuk reaksi kedua ini tidak berlangsung sebenarnya. Atau di sini Bu tuliskan, ya, ini tidak spontan. Oke. Untuk reaksi ketiga, kita perhatikan logam Ba. Logam Ba itu dengan Cu. Ba, ini Ba, kemudian kita perhatikan Cu. Ternyata Ba itu lebih kiri dibandingkan Cu. Maka sama dengan reaksi pertama, ini bisa berlangsung. Kenapa? Karena Ba mampu mendesak ion Cu menjadi logamnya, atau ini dikatakan reaksi spontan.
Baik, Ibu akan masuk pada contoh kedua dari deret volta. Jadi di sini ada 3 buah data atau ada 3 buah data reaksi sel. Ada A ditambah dengan C2+, D dengan B2+, dan C dengan B2+, yang disertai dengan enol selnya, ya. Yang ditanya adalah susunan unsur berdasarkan daya produksi, atau mungkin dikatakan reduktor, itu mulai dari yang paling kuat, atau dengan kata lain yang lebih mudah mengalami reaksi oksidasi hingga yang lebih sulit. Kemudian tentukan potensial sel dari reaksi sel, yaitu C ditambah 2+ menjadi C2+ ditambah D. Baik, kita akan jawab contoh soal yang kedua tadi. Jadi yang ditanya adalah urutan daya produksinya, mulai dari yang paling kuat atau dari reaksi oksidasi yang paling mudah hingga yang barangkali lebih sulit. Oke. Mungkin untuk menjawab yang A, kita akan buat skala garis. Yang pertama diketahui adalah A dengan C2+, itu enol selnya adalah 1,61. Mungkin kita buat dulu seperti ini. A dengan C itu berjarak sebesar 1,61 volt, ya, atau potensial sel yang dihasilkan adalah 1,61 volt. Kemudian kita lihat dulu data yang ketiga, karena di sana masih ada C dengan B, di sana enol selnya juga positif, artinya C itu mampu mendesak B dan posisinya pasti lebih kiri dibandingkan B, maka C ini lebih kiri dibandingkan B, yaitu dihasilkan enol selnya sebesar 0,32. Kita umpamakan di sini B. Ini enol selnya adalah 0,32 volt. Oke, baru kita pindah ke data reaksi sel yang kedua, karena ini berhubungan dengan B. Perhatikan data kedua itu D ditambah B2+ menjadi D2+ ditambah B. Enolnya adalah negatif. Kalau enol negatif, berarti di sana menunjukkan logam D itu tidak mampu mendesak B, ya. Logam D tidak mampu mendesak B. Artinya D ini posisinya lebih kanan dibandingkan B, atau sebaliknya B itu tentu lebih kiri dibandingkan D. Oke, sekarang kalau B lebih kiri dibandingkan D, maka kita buat B terlebih dahulu, kemudian baru D, yaitu sebesar 0,78. Potensial sel yang dihasilkan adalah 0,78 volt. Oke, jadi kalau misalnya kita urutkan, jadi ini sudah terurutkan dengan sendirinya, ya, berarti urutannya tentu dari A, kemudian diikuti oleh C, diikuti oleh B, dan diikuti oleh D. Oke, itu jawaban yang pertama. Yang kedua yang ditanya adalah enol sel dari, kita buat di sini C ditambah D2+ menjadi C2+ tambah D. Ini yang ditanya adalah enol selnya berapa. Oke. Kalau yang ditanya adalah reaksi sel seperti ini dan kita sudah menjawab metode yang di atas adalah dengan cara skala garis, udah kita tinggal lihat hubungan C dengan D, ya, hubungan C dengan D, dan posisi C itu memang dimintanya adalah sebelah kiri dibandingkan D, ya, atau dia berbentuk logamnya. Maka udah kita langsung saja, yaitu enol sel kita akan peroleh, kita jumlahkan, kita tinggal jumlahkan 0,32 tambah dengan 0,78 volt, sehingga kalau kita jumlahkan itu akan kita peroleh itu sebesar 1,1 volt. Nah, jadi kira-kira seperti inilah contoh soal yang kedua dari deret volta.